Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2817 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua orang-orang yang telah mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang tadinya berdosa, yang layak menerima hukuman yaitu murka Allah, neraka, tapi dilayakkan oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Karena kasihnya, karena cintanya kepada saudara dan saya, yang tadinya kita orang berdosa layak untuk masuk neraka, kita mendapatkan anugerah. Kalau kita menerima dia, kita percaya, kita mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal selamanya bersama dengan orang-orang percaya dalam kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita yang telah dikuduskan, mendapat kasih karunia, mendapat keselamatan dari Tuhan, sudah selayaknya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan dengan hidup jatuh bangun dalam dosa. Jangan lagi menyanyiakan kasih karunia Tuhan dengan berpikir, ya gak apa-apa kok, Tuhan itu maha kasih, buat lagi dosa. Di saat saudara jatuh dalam dosa, saudara menyesal, saudara bertobat, tapi besok buat lagi saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan mempermainkan kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Saudara perhatikan ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan,
tidak ada lagi pengampunan terhadap orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita yang telah tahu kebenaran, yang pertama kita belajar, jangan lagi hidup dalam dosa. Amin. Saudara dan saya harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus, supaya kita mengalami yang namanya kesempurnaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara mempermainkan Allah. Sekarang tobat, besok kumat, saudara. Ini yang sering kali dilakukan, diperbuat oleh orang-orang percaya yang menganggap bahwa Tuhan itu sangat baik kok. Saudara, banyak orang memiliki pemahaman ini. Mereka berpikir, oh Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Sehingga kita sekarang buat dosa. Tuhan ampuni, besok buat lagi dosa. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Terus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah mengetahui kebenaran bahwa berzina itu dosa, lalu saudara lakukan. Saudara sudah diingatkan untuk datang mencari Tuhan di ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara sudah tahu firman Tuhan ini, tapi saudara masih tidak datang ke gereja, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang sudah tahu kebenaran, jangan lagi hidup dalam dosa. Kalau saudara sudah tahu bahwa judi itu dosa, selingkuh itu dosa, berhubungan seks sebelum nikah itu dosa, kalau saudara tahu itu pakai narkoba itu dosa, bohong, tipu itu dosa, lalu saudara melakukannya. Saudara sudah tahu itu berdosa. Tapi saudara kerjakan, lakukan. Tidak ada lagi pengampunan, saudara. Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang, saudara sudah mendengar kebenaran ini, bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Kita semua sudah mendapatkan pengampunan. Kita semua sudah dikuduskan, sudah dilayakkan. Jangan lagi berbuat dosa yang sama. Sebab tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang minta ampun sama Tuhan. Dan jangan lagi berbuat dosa. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang ketangkep berbuat zina, yang dijebak oleh imam-imam kepala orang-orang Farisi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pada saat itu tidak menghakimi perempuan yang ketangkep tangan berbuat zina. Tuhan Yesus mengampuni dia. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu sangat-sangat luar biasa. Pulanglah dan jangan lagi berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu pulang dan dia bertobat. Dia tidak lagi melakukan dosa yang dia perbuat sebelumnya. Dia benar-benar menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di saat kita tahu kebenaran, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menguduskan kita semua, Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan tidak lagi melihat masa lalu saudara, karena Tuhan punya masa depan buat saudara dan saya. Masa depan kita adalah kita semua yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam kekudusan. Karena kita sudah tahu kebenaran. Amin.
Haleluya. Jangan mempermainkan Tuhan dengan kelakuan saudara yang sekarang tobat, besok kumat. Saudara stop, bertobat sekarang. Dan hidup dalam kebenaran. Proses dalam kesempurnaan. Dari hari ke hari semakin sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kita yang telah tahu kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran itu. Amin. Kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran, lalu kita sengaja melenceng ke kiri, melenceng ke benar, melenceng dari kebenaran, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, mari kita hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen, orang percaya, sudah melayani, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Masih tipu sana, tipu sini. Masih mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Masih saja kita lakukan hal yang tidak benar. Kita merampok, kita mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu menandakan kita tidak tahu kebenaran. Saudara dan saya harus jadi berkat di mana kita berada, tetapi kita justru jadi memberatkan orang lain. Kita tidak jadi berkat di mana kita berada. Itu menandakan kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita masih sakit hati, masih ada dendam dalam diri kita, itu menandakan kita tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kebenaran berarti kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak pun kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, Tuhan perintahkan kita untuk apa? Untuk mengampuni. Amin. Untuk mengasihi sesama kita. Tapi kita sengaja menutup pintu maaf, kita menolak kebenaran dengan hidup mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara, itu menandakan kita tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran, harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ada banyak orang hamba Tuhan, tapi apa? Masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada orang hampir setiap hari pergi ke gereja, tapi masih saja melakukan hal-hal yang tidak benar. Bertobat. Karena kalau saudara masih hidup tidak benar, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata di ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka akan dihakimi. Mereka akan dihukum. Mereka akan dibinasakan, dicampakkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Makanya saudara bertobat. Saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya, kalau kita mengambil satu komitmen untuk hidup dalam kebenaran, Roh Kudus Tuhan yang akan menggiring kita, membimbing kita, menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Ketika kita mulai melenceng ke kiri atau ke kanan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang akan menegur kita. Amin. Yang membuat kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa menuntun membimbing kita.
yang mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menuntun, membimbing kita untuk hidup terus dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita yang telah tahu kebenaran, kita harus meninggalkan duniawi atau kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap bahwa kalau kita masih hidup dalam kedagingan kita, masih hidup dengan cara-cara duniawi, kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita kerjakan, lakukan selama kita ada di dunia ini, kita akan dihakimi menurut apa yang kita kerjakan dan lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kekudusan, yang akan menuntun kita supaya kita melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa kita pada pengenalan akan Kristus dengan cara yang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup dalam daging, Roh Kudus tidak akan beracara. Tidak akan beracara dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Masih hidup dengan cara-cara duniawi. Bapak Ibu Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Bukan dipimpin dengan kedagingan kita. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang membawa kita pada perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menolak Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka yang ada adalah kita semua akan dihukum. Tuhan akan menghukum. Tuhan akan menuntut pembalasan pada orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang masih hidup dalam kedagingan. Kristen sudah melayani, bahkan ada hamba Tuhan juga, tapi masih hidup dengan cara-cara duniawi. Saudara, orang-orang yang hidup dengan cara-cara duniawi, mereka lebih memikirkan apa, saudara? Daging mereka daripada kehidupan roh mereka. Mereka lebih mementingkan mencari uang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli, nggak ke gereja. Mereka lebih mementingkan jasmani mereka daripada rohani. Padahal itu harus seimbang, saudara, betul? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tanggalkan kehidupan daging saudara. Maka Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing saudara mengenal kebenaran sejati. Amin. Tapi kalau saudara masih kompromi, saudara masih lebih dominan kedagingan saudara yang menguasai hidup saudara, Roh Kudus tidak akan menuntun saudara. Oleh karena itu saudara, biarlah yang ada pada kita Roh Kudus, bukan hawa nafsu. Biar Roh Kudus yang membimbing, menuntun, memimpin kita. Amin. Ke arah yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mereka yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka masih hidup dalam dosa. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka masih hidup dalam kedagingan. Mereka akan dihukum. Mereka akan dibinasakan, dicampakkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita yang telah tahu kebenaran, jangan lagi hidup dalam dosa. Saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan, karena kita sudah tahu kebenaran. Amin.
Kalau kita mungkin belum tahu kebenaran, saudara, masih ada pengampunan buat kita. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran mulai saat ini, saudara, bertobat. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam kebenaran, jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar. Kita harus meninggalkan kedagingan duniawi kita, manusia lama kita. Mari kita kenakan manusia baru, yang dimana Roh Kudus yang memimpin kita, yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!